Suami dan adik tiriku, mereka tidak tahu malu. Aku dan adikku sudah yatim piatu. Kami hanya hidup berdua. Ayah dan ibu sudah meninggal. Ayahku juga sudah meninggal. Ibu adikku juga sudah meninggal. Kami tinggal di rumah sederhana. Aku berusaha membiayai kuliah adikku dari berjualan online. Aku berusaha memenuhi semua kebutuhan dan kemauan adikku. Aku berusaha membahagiakan dia. Aku sudah janji pada ayah dan ibu, aku akan menjaga dia. Apapun yang dia mau, aku berusaha untuk menuruti. Hingga akhirnya aku bertemu jodohku lebih dulu. Aku menikah dengan pria tampan dan mapan. Dia sanggup membiayai hidupku dan adikku, sehingga kami selalu kecukupan. Aku pun mengajak adikku tinggal bersamaku di rumah suamiku. Aku tahu sifat adikku yang suka menggoda suami orang. Bahkan sekarang dia sedang pacaran dengan suami orang. Aku sangat malu dan marah sekali. Tapi dia tidak mau mengerti. Kalau dinasehati malah marah. Aku yang dia salahkan. Suatu hari aku melihat mereka sedang berduaan di taman belakang. Aku berpikir mungkin saja mereka sedang ingin mengakrabkan diri. Aku senang mereka bisa akrab, tapi lama-kelamaan kok perasaanku jadi gak enak. Mereka sering sekali pulang dan berangkat kerja bareng. Aku jadi merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Beberapa kali aku pergoki mereka sedang berpegangan tangan. Tapi mereka beralibi sedang mengambil sesuatu atau apapun itu. Aku pernah melihat suamiku keluar dari kamar adikku. Dia beralasan habis mengganti lampu yang mati. Tapi posisinya aku sedang tidak di rumah. Aku baru pulang dari belanja. Semakin hari aku semakin curiga dengan mereka berdua. Aku pun mulai melihat ada perubahan dari suamiku. Dia sering sekali memakai wewangian yang tak biasanya dia seperti itu. Dia cuek denganku, jarang mengobrol. Denganku dia diam, tapi dengan adikku dia bisa tertawa bahagia. Hari ini aku ingin memastikan kecurigaanku. Aku pura-pura akan pergi belanja dengan temanku. Aku pamit pada suamiku kalau pulangnya sore. Kebetulan hari itu hari libur, mereka berdua ada di rumah. Ini kesempatanku untuk membuktikan benar atau tidak mereka selingkuh. Aku pasang kamera kecil tersembunyi di kamar adikku. Aku diam-diam memasangnya ketika dia sedang mandi kemarin. Aku harus dapatkan barang bukti. Aku tidak akan diam dengan pengkhianatan mereka. Aku tidak bodoh. Aku koneksikan kamera itu dengan handphoneku. Aku akan pantau mereka selama aku pergi. Mereka ngapain aja. Tapi hingga 2 jam aku pantau, tidak ada hal yang mencurigakan. Sampai setengah hari aku pantau, ternyata tidak ada. Aku sampai lapar menunggunya, karena aku hanya bersembunyi di gudang belakang. Sebab kamera itu terbatas jarak. Aku lupa membawa makanan dan minuman. Akhirnya aku putus asa. Karena sangat lapar, aku keluar dari persembunyianku. Pura-pura aku dari pintu depan seperti baru pulang. Tapi ketika aku lewat di samping kamarku, aku sangat terkejut. Dari hordeng yang tertib kipas angin, aku melihat ada 2 sosok manusia yang sudah tidak asing di mataku. Aku sangat kenal siapa mereka. Badan laki-laki itu dan rambut wanita itu sangat jelas, aku bisa melihatnya. Pantaslah sampai setengah hari aku menunggu, tidak ada pergerakan di kamera itu. Ternyata mereka berbuat gila itu di kamarku. Dengan air mata yang sudah tidak bisa aku bendung, aku harus punya bukti.
Aku rekam mereka dari celah horden yang terbuka. Videonya sangat jelas. Aku sangat jijik melihat semua itu. Aku merekam sampai 1 menit, hingga akhirnya mereka sadar. Aku buru-buru lari agar mereka tidak berusaha menghapus video itu. Dengan badan gemetaran, aku pergi ke rumah Pak RT. Aku tunjukkan video itu. Sambil menangis, aku jelaskan semua yang terjadi. Pak RT bersama warga mendatangi rumah suamiku. Mereka segera diarak dan dibawa ke kantor polisi. Aku memang sakit dan hancur, dikhianati oleh adikku sendiri. Selama ini aku jaga dengan baik, bahkan aku tidak memikirkan diriku sendiri. Aku dikhianati oleh suami yang sangat aku cintai, tapi aku puas sudah lega bisa membuat mereka kapok dan akan menyesalinya. Setidaknya aku tidak membiarkan mereka berbuat dosa berkepanjangan. Aku pergi jauh dari mereka. Aku tinggalkan semua yang membuat aku luka. Aku pindah keluar pulau agar tidak lagi bertemu mereka. Aku bertekad hidup sendiri. Aku yakin aku bisa. Terakhir, kabarku dengar mereka dinikahkan paksa. Untunglah aku sudah sah bercerai, jadi aku bisa menata hidupku lagi. Bangkit, menyusun kehidupan yang baru.